Hello everyone, come back again with me. Hari ini kita akan masuk ke materi yang terbaru di English Learning Channel ini. Materinya adalah, sebelum masuk ke materinya, misalkan tunjukkan sebuah gambar. Biasanya kalau kalian posting sesuatu di sosial media, pasti kalian membuat deskripsinya kan? Atau biasanya kita sebut juga dengan caption. Bahkan mungkin untuk membuatkan caption, kadang-kadang kita bisa sampai pusing setengah mampu sampai nggak jadi diposting gitu kan. Contohnya juga seperti gambar ini. Nah, kita lihat di sini ada sepatu gitu. Apakah caption yang kalian masukkan itu hanya shoes begitu? Tentu tidak gitu kan. Ya karena apa? Semua orang tahu itu sepatu gitu. Kalau kita lihat di sini ya sedikit tidak nyambung juga ya. Dreaming of blue skies. Oh, ternyata fokusnya kepada si langit ini gitu. Jadi gimana sih sebenarnya untuk caption ini? Kita lihat lagi yang berikutnya. Di sini ada sebuah gambar juga. Wow, dengan deskripsi yang sangat panjang. Deskripsi yang sangat panjang ya. Kalau yang seperti ini, sebenarnya ini bukan, mungkin tidak kita sebut dengan caption lagi dong ya. Melainkan udah bisa bikin novel atau cerpen begitu ya. Sama seperti PowerPoint, kalau udah banyak sekali tulisannya, ternyata itu bukan PowerPoint lagi, udah jadi Power Sentence dong. Hari ini materi kita adalah, ayo ditebak apa yuk? Oke, namanya adalah caption, atau disebutlah dia dengan a short piece of text under a picture, atau teks atau potongan teks pendek yang berada di bawah gambar gitu. Yang mana fungsinya adalah untuk menggambarkan atau menjelaskan gambar. Berikutnya, yang namanya caption itu, di sini syarat caption itu adalah dia harus short and informative, pendek, jadi tidak perlu panjang-panjang, bukan berarti hanya satu kata gitu, dan bukan berarti jangan panjang sekali seperti yang saya katakan tadi, dan dia harus informatif atau memberikan informasi terhadap gambar tersebut gitu. Yang pertama di sini ada dikatakan dia novel, maksudnya di sini adalah biasanya caption itu muncul di buku-buku seperti novel, and then ada newspaper atau koran, kemudian ada magazines atau majalah gitu. Berikutnya, ini ada contohnya nih, biasanya ada di majalah mungkin ya, atau mungkin postingan pun bahkan seringkali seperti ini. Lalu nih kalau kita lihat di sini ada kura-kura, lalu di sini ada semacam deskripsi atau yang kita sebutlah dengan caption tadi. Berikutnya, seperti ini juga dia berada di bawahnya. Dari mana sih kita tahu dia benar atau salahnya? Next, kita lihat di sini. Jadi kita harus tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang jangan dilakukan. Yang pertama adalah write something informative, maksudnya adalah tulislah sesuatu atau gambarkanlah benda itu secara informatif. Jadi informasinya maksudnya siapa orangnya, di mana kejadiannya, apa yang dia lakukan gitu. Don'ts di sini. Don'ts berarti apa-apa saja yang jangan dilakukan. Yang pertama, only write the name of the object. Hanya menuliskan nama benda tersebut. Seperti yang Miss bilang tadi, hanya sepatu, hanya shoes. Siapapun tahu itu sepatu gitu. Yang kedua adalah write common knowledge, maksudnya memberikan informasi yang memang udah ada pada gambar. Jadi harapkan berikanlah informasi kepada pembaca. Berikutnya adalah identify the people or object in the photo. Hampir sama dengan pernyataan yang tadi ya. Identifikasilah orang atau objek yang ada di foto tersebut gitu. Kemudian di sini katakan jangan atau don't ignore the identity ya. Jangan mengabaikan identitas dari orang atau objek yang ada di foto tersebut. Berikutnya, use expression such as. Ini ada, gunakanlah ungkapan seperti yang pertama, from left to right, dari kiri ke kanan gitu ya, dari kiri ke kanan. Contoh mungkin ada kita berfoto, ini ada 2 atau 3 orang. Jadi kita bisa menggambarkan siapa-siapa aja yang ada di foto tersebut. Jadi kamu bisa menggunakan istilah from left to right, dari kiri ke kanan. Contohnya, from left to right, Putri, Betania,
Diana. Dengan caption tersebut kita tahu bahwa yang paling tengah itu adalah si Betania, tentu saja bukan si Putri. Kemudian ada in the middle, nah yang ada di tengah, hampir sama yang seperti yang Miss nyatakan tadi. Berikutnya, describe a distinctive visual of the person or object. Maksudnya adalah gambarkanlah apa sisi lain dari orang atau objek yang ada di gambar tersebut. Berikutnya, do spell the name correctly, atau buatlah ejaan nama secara tepat, jangan sampai salah-salah. Contohnya Betania, jangan kamu bikin jadi Beta Oya, harus Betania, ya kan? Nah, kebalikan dari yang tadi, kalau di sini harus dieja secara benar, maka jangan tidak dieja secara benar. Jangan tidak dieja, jangan dieja secara tidak benar, sama saja. Berikutnya, do. Nah, gunakanlah present tense atau penggambaran di masa sekarang. Jangan gunakan past tense. Kalau foto itu contohnya yang kita ambil baru-baru ini gitu ya. Kecuali foto yang kita gambar itu, foto yang kita tunjukkan itu atau gambar yang kita tunjukkan itu merupakan histori atau sejarah. Contohnya foto itu adalah foto ibu kita pada dulu atau foto masa kecil kita. Nah, seperti itu. Itu boleh menggunakan past tense. Kemudian di sini ada namanya do give credits and citations. Use expressions such as, nah saya jelaskan yang bagian ini. Berikanlah kredit atau citation dengan menggunakan istilah photo by credits to. Maksudnya itu gimana, Miss? Biasanya kalau kita itu biasanya taken by, nah seperti itu. Jadi kalau seandainya kita mengutip ucapan orang, maka tuliskan nama siapa orang yang mengatakan tersebut. Atau kalau foto tersebut diambil oleh orang lain, boleh kita lampirkan di situ diambil oleh siapa begitu. Maka di sini katanya kebalikannya adalah jangan tidak memberikan kreditnya, harus tunjukkan siapa yang mengambil gambarnya gitu. Jadi ya sekreatif kita lah membuatkan caption tersebut. Kemudian di sini write about facts. Nah, ini yang paling penting ya, apalagi untuk anak-anak muda zaman sekarang ya. Kadang-kadang tidak peduli menarik tidaknya ya, mereka lebih peduli menariknya begitu, tapi tidak peduli tentang ini faktanya. Mereka lebih memilih untuk menyebarkan hoaxnya, yang penting kelihatan menarik, ini kata-katanya menarik gitu. Istilahnya kalau di YouTube itu dikatakan dia sebagai clickbait contohnya gitu. Next, nah di sini ada sebuah gambar. Kalau kita lihat di sini, ini kira-kira lagi ngapain ya? Ini lagi di stasiun kereta api, sedang berdesak-desakan, ada yang rebutan masuk. Bahkan ini si tukang apa namanya, penjaganya lah, kita bilang penjaga stasiunnya, sampai dorong-dorong ya. Apa sih caption yang tepat untuk gambar ini? Kita lihat yang pertama, the train is yellow. Kereta apinya berwarna kuning. Apakah benar berwarna kuning? Tidak ya. Sedangkan ini aja pun bukan kuning ya. Ini lebih ke orange gitu ya. Berikutnya, there is person standing in front of the train. Ada orang yang berdiri di depan kereta api. Memang benar sih, tetapi apakah itu cukup mewakili atau cukup untuk menggambarkan gambar berikut kan gitu kan. Next, lonely train station atau stasiun kereta api yang sepi. Aduh, ini sangat-sangat tidak benar ya. Ini tadi dikatakan harus informatif, harus menceritakan fakta gitu. Jangan cerita yang salah. Ini kan jelas-jelas salah. People are trying to scramble. Orang-orang mencoba berebutan masuk. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang terakhir ini. Nah, ini sepertinya ada yang menang nih. Kita lihat di sini yang pertama ada namanya a player jumps. Seorang pemain melompat, benar. Sama seperti tadi, benar sih, tapi tidak cukup untuk mewakilkan kan. Berikutnya adalah kita lihat di sini, the winning players are celebrating after defeating their opponents. Pemain yang menang merayakan setelah atau membuat perayaan setelah berhasil mengalahkan lawan mereka. Ini cukup ya. Kita pegang yang kedua ini. The players are wearing black clothes.
pemain menggunakan pakaian hitam. Aduh, ini jelas salah. Berikutnya adalah the floor is wet. Nah, ini tidak cukup benar ya. Padahal fokus kita sebenarnya ke orang-orang yang ada di situ. Tiba-tiba yang digambarkan adalah lantai itu basah. Nah, ini siapalah orang yang suka bikin caption seperti ini. Sudah sangat tidak nyambung begitu ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang kedua. Berikutnya, waduh, ada banjir di sini. The cars are blue. Memang benar, lagi-lagi benar, tapi tidak cukup untuk kita tahu itu karena ada banjir. Padahal fokus kita tadi, waduh, banjir gitu ya. Yang kedua, cars are submerged because of flood. Mobil-mobil tersebut terendam karena banjir. Wah, ini bisa kita pegang dulu? Bisa. Berikutnya, landslide brings disaster. Tanah longsor membawa bencana. Benar memang pernyataan tersebut, tetapi tidak cukup untuk menggambarkan atau mendeskripsikan gambar berikut. Selanjutnya, ini salah ketik nih pasti. Flood takes people's lives. Banjir mengambil nyawa orang, harusnya begitu kan? Maka yang paling tepat adalah yang kedua. Oke, kita lihat bagaimana sih sebenarnya penulisan caption itu, atau apa-apa saja sih yang boleh pada penulisan caption itu. Jadi kalau tadi sekedar postingan mungkin ya kita bebas gitu, kadang kita nggak mempedulikan itu. Tapi bagaimana kalau seandainya kita perlu untuk publikasikan sebuah gambar, baik itu mungkin di media, buku, atau bacaan, maka ini bisa menjadi pegangan kita. Apa-apa saja itu, ini dia. Yang pertama namanya identification bar. Nah, di sini ada kata who, maksudnya ini apa, Miss? Maka kita lihat di sini. Pluk, ya. Kalau di identification bar itu kita hanya melampirkan siapa yang berada di gambar tersebut, berikan identitasnya begitu. Contohnya seperti ini. Leading scorer Alicia Johnson, 15 team captain. Namanya, kemudian umurnya juga boleh, atau posisinya atau profesinya boleh. Maka kan nampak di sini si Alicia Johnson itu adalah kapten di tim yang adalah pemimpin atau pemegang skor gitu ya. Kemudian ada namanya cut line di sini, ada who dan what, siapa dan apa. Oke, maksudnya adalah dia berfungsi untuk menyebutkan siapa yang berada di gambar dan apa yang dia lakukan. Yang dilakukannya adalah scores the winning goal, menciptakan gol kemenangan. Nah, itu yang dia lakukan. Itulah yang dinamakan dengan cut line. Kemudian berikutnya ada namanya summary. Kalau yang kita tahu summary itu adalah rangkuman. Maksudnya adalah dia itu berfungsi untuk memberikan penjelasan lengkap tentang siapa yang berada di gambar, apa yang dia lakukan, kapan kejadiannya, kemudian di mana tempat terjadinya, kemudian kenapa hal tersebut dilakukan. Bisa kita lihat di sini. In the regional leagues final, Alicia Johnson scores the winning shot, defeating the Palu Godam FC 1-3 at the DK Stadium. Itu ya, nampak di sini di mana, kemudian siapa, kemudian apa yang dia lakukan begitu. Jadi tampak sekali dia lengkap begitu. Jadi dia mencakup siapa, apa, kapan, di mana, dan kenapa. Yang terakhir namanya adalah expanded. Expanded yaitu hampir sama seperti summary, tetapi dia bertambah dengan quote atau kutipan. Kutipan itu maksudnya nggak selamanya kata-kata bijak ya, tapi bisa juga ucapan dari si yang ada di foto tersebut boleh, atau kutipan dari orang lain boleh, begitu. Itu yang dimaksud dengan quote. Jadi nggak selamanya kata-kata bijak ya. Nah, ini seperti di sini bisa kita lihat. Nah, ini versi lengkapnya, itulah yang dinamakan dengan expanded. Jadi kalau yang panjang sekali itu sebenarnya itu udah berlebihan gitu. Ini juga panjang tetapi mencakup who, what, when, where, why, dan quote atau kutipan. Atau kadang-kadang ada juga yang bilang quotes itu ya.
hampir seperti kata bijak, tetapi tidak sepenuhnya begitu ya. Tapi dia bisa juga berupa kutipan. Contoh kata Miss Desti, nah itu adalah kutipan. Oke, sekian materi kita hari ini. Nah, sekarang atau selanjutnya akan menjadi giliran kalian. Now time is yours, giliran kalian. Thank you atas perhatiannya. Terima kasih telah belajar hari ini.